Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan rezeki serta keberkahan sehingga kita semua berada berkumpul di rumah Ibu Sri bahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa pula dengan pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kelak nantinya kita akan mensyafaatnya, amin ya rabbal alamin. Gimana kabar ibu semuanya? Sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah kalau kabar ibu semuanya pada sehat hari ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah ibu-ibu, hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau yang bisa kita sebut dengan pertemuan P2K2. Nah, ibu-ibu masih ada ingat nggak dengan materi sesi yang sebelumnya pada bulan pertemuan sebelumnya kita bahas? Kira-kira ada yang ingat nggak apa hasil dari materi yang sudah kita bahas di materi sebelumnya? Ayo ibu-ibu, bisa ada yang ingat nggak dengan materi yang sebelumnya, apa yang sudah dapatkan hasilnya dari materi yang sebelumnya, dan apakah sudah dipraktikkan apa yang sudah didapat kita pada sesi sebelumnya itu di rumah? Ayo ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu masih lupa atau masih ragu ataupun tidak ingat, boleh ibu buka modul kesehatan gizi yang ada di depan ibu. Silakan coba dilihat kembali pelajaran sesi sebelumnya dan coba mengulang kembali kira-kira apa hasil dari pertemuan kita yang di materi sebelumnya. Nah, kalau ibu-ibu merasa lupa atau tidak ingat, mungkin di sini saya bisa dapat membantu Bu ya. Apa sih hasil dari yang kita dapatkan dari materi sebelumnya? Nah, ada pun sesi sebelumnya dalam modul kesehatan gizi pada sesi sebelumnya, yaitu pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Nah, pesan penting yang kita dapat dari materi yang sebelumnya yaitu ketika ibu melahirkan, periksalah kesehatan ibu dan anak balita ibu setelah melahirkan minimal 3 kali oleh tenaga kesehatan. Karena itu sangat penting Bu untuk mengontrol ataupun mengecek kesehatan ibu setelah melahirkan. Apakah dalam kondisi baik ataukah memang dalam kondisi yang tidak baik. Itu sangat penting Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, berikanlah makanan gizi dan juga yang seimbang atau yang bervitamin untuk ibu dan anak balita, khususnya ibu yang lagi menyusui, karena ketika ibu menyusui dia perlu asupan gizi dan vitamin dan makanan seimbang untuk bisa disalurkan ataupun diberikan kepada anak balita, karena itu sangat penting bagi pertumbuhan balita untuk kedepannya. Nah, yang ketiga, berikan ASI eksklusif itu pada anak balita pada umur 0 sampai 6 bulan. Nah, seterusnya berikan ASI sampai umur 2 tahun. Nah, itu kira-kira pesan penting yang bisa saya sampaikan dan saya bantu untuk materi sebelumnya. Nah, kita masuk hari ini ke sesi selanjutnya, yaitu mengenal penyakit diare. Nah, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu tahu nggak apa sih penyakit diare dan bagaimana sih pencegahannya dan kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, di sini akan kita bahas secara perlahan dan secara diskusi. Nah, yang pertama, coba nih ibu-ibu dua sepasang, kalau bisa yang tidak bertetangga ataupun yang rumahnya agak berjauhan. Nah, coba ibu pasangkan berkelompok agar ibu-ibu saling menceritakan diskusi tentang apa sih penyakit diare, bagaimana sih pencegahannya, apakah sangat berbahaya atau bagaimana. Nah, setelah itu berdiskusi, coba ibu buat, nanti akan kita kelompokkan menjadi satu kelompok setiap 3 pasangan. Nah, nanti ibu diskusikan bagaimana ibu-ibu diskusikan apa itu penyakit diare dan bagaimana pencegahan dan mengobatinya. Nah, untuk itu marilah untuk itu yuk coba Bu kita kelompokkan masing-masing, coba ibu diskusikan apa sih yang penyebab diare ataupun sama-sama kita mengungkap penyakit diare. Oke ibu-ibu, silakan ibu-ibu semuanya. Ayo.
diskusikan ke kelompok-kelompok agar ibu-ibu bisa mengerti apakah itu diare. Nah, itu dia. Nah, gimana ibu? Apakah sudah dapat? Apakah itu yang dinamakan diare? Apa itu diare? Bagaimana penyebab diare? Bagaimana pencegahannya? Dan apa sih yang kita lakukan ketika anak kita terkena dengan penyakit diare? Nah, untuk itu selanjutnya, mari kita lihat chart atau gambar yang di belakang saya, di belakang sini, untuk bisa menggambar apa sih bagaimana cara pencegahan dan mengobatinya. Nah, pengertian dari pertama yang diare. Diare adalah BAB atau BAB encer atau buang air besar encer yang bisa berulang kali ataupun minimal 3 kali dalam sehari kita melakukan BAB. Nah, untuk pada usia ibu menyusui, untuk anak balita yang menyusui atau yang lagi diberikan ASI itu biasanya minimal 6 kali sehari karena faktor dari ASI yang diberikan oleh ibu kepada anaknya. Itulah diare itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita mengobatinya dengan mengobati diare itu? Nah, ada berbagai macam cara agar kita bisa dapat mengobati diare. Nah, yang pertama yaitu dengan memberikan oralit ataupun tablet zinc ke dalam minuman tersebut, karena itu dapat mencegah ataupun bisa mengobati diare untuk tahap awal dan untuk biasa sih yang bisa kita mengobatinya selama di rumah. Nah, selanjutnya apa sih pencegahan yang dapat kita lakukan dengan penyakit diare ini? Nah, yang pertama, ibu-ibu harus memperhatikan gizi dan asupan vitamin untuk anak-anak. Kesehatan anak itu sangat penting karena itu salah satu penangkal ataupun kekebalan dalam tubuh kita untuk dapat kita menangkal penyakit diare. Nah, terutama untuk menjaga kebersihan, terus juga menjaga kesehatan, kebersihan, terutama menjaga kebersihan dari pelataran makanan dan minuman dari anak-anak kita tersebut. Nah, itu dia Bu. Apa itu diare, bagaimana diare, dan bagaimana sih pencegahan diare itu tersebut. Nah, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah mau menceritakan dan mendiskusikan secara kelompok apa tuh bagaimana kita menangani penyakit diare, dan semoga untuk hasil apa yang kita dapat pada hari ini bisa kita praktekkan atau bisa kita tuangkan di dalam keluarga kita agar anak kita tidak ada penyakit diare ataupun sebagainya. Dan pesan penting yang saya sampaikan di sini adalah yaitu pentingnya menjaga kesehatan bagi anak, karena kesehatan itu bagi anak sangat penting karena itu merupakan salah satu faktor untuk membantu percepatan tumbuh kembangnya bagi seorang anak. Mungkin itu yang bisa sampaikan Bu. Mungkin bisa kita akan bertemu lagi di pertemuan akan datang. Terima kasih ibu-ibu sudah memberhadi di yang rumah Ibu Keluarga ini. Semoga nanti kita pulangnya mendapat keselamatan dari Allah dan sehat walafiat sampai ketika di rumah. Nah, mungkin itu bisa sampaikan. Mohon jangan lupa Bu dibaca buku yang modul yang saya jelaskan tadi di modul yang ada pada Ibu, agar kalau Ibu lupa ataupun kurang ingat boleh bisa membuka kembali buku modul yang ada pada Ibu agar Ibu bisa mengingat kembali apa sih materi yang sudah kita dapatkan atau kita hasilkan pada hari ini. Nah, itu aja Bu. Nah, untuk mengakhiri dari sesi hari ini mungkin alangkah baik kita melakukan speaking ya Bu. Oke, ayo ibu semuanya berdiri. Oke, ya. Aduh, ya dulu speaking ya. Oke, kita buat ucapan tepuk semangat Bu ya. Nah, oke, ikuti saya Bu ya. Tepuk semangat. Nah, oke, tepuk tangan bagi kita semuanya Bu. Biar kita kembali fresh dan ceria kembali kepada di rumah. Jadi ibu di sini setelah materi tidak suntuk lagi dan tidak berpikir dengan apa yang kita pelajari pada sesi hari ini. Jadi Ibu, terima kasih pada ibu semuanya. Sampai berjumpa kembali pada
sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala